Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa, bersilaturahmi, nanya kabar semuanya ya, kepada yang ikut mata kuliah ini. Alhamdulillah semua udah Bapak sapa tadi. Ya, ini wujud dari kepedulian kita, empati kita dalam kondisi kayak sekarang ini gitu ya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebuah amal ibadah bagi kita ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua juga. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita diskusikan, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu merupakan sebuah amal ibadah bagi kita untuk sebuah pemahaman lebih mendalam tentang apa itu psikologi. Oke, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Kita akan lanjutkan materi kita. Kalau Bapak tengok dari RPS kita, kemudian dari apa yang sudah kita bahas itu, pada materi psikologi umum ini kita udah bahas tentang pengertian sejarah gitu ya. Kita udah bicara tentang metode ilmiah psikologi, dasar-dasar biologi perilaku. Kemudian kita juga udah bahas tentang sensasi dan persepsi. Kita udah bahas kesadaran. Kita udah bahas juga tentang minggu kemarin kita bahas tentang yang namanya memori atau ingatan. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik lagi sebelum nanti Bapak jelaskan itu, yaitu tentang perkembangan manusia. Di buku ini yang kemarin itu Bapak kasih tugas ya, tapi belum Bapak jelasin gitu. Nah, oleh karena itu kita bicara tentang perkembangan manusia. Nah, ada dua apa? Tumbuh dan berkembang. Ada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, Peber, yang disebut dengan pertumbuhan itu apa dan perkembangan itu apa? Menurutmu, Peber? Pertumbuhan itu menurut saya, Pak, dari mulai kita dilahirkan sampai nanti kita dewasa. Sedangkan kalau perkembangan itu mulai dari tingkah laku, pemikiran, segala macam kayak sifat itu bakal jadi berkembang dengan sesuai dengan lingkungan kita masing-masing, Pak. Oke. Nur Kobi, apa yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu dimulai dari masa anak-anak, misalnya bertambah tingginya badan. Terus sedangkan perkembangan itu dimulai dari masa usia balik sampai usia dewasa, seperti perkembangan akalnya serta perkembangan akalnya. Ya boleh ya, bagus. Maaf ya tadi ada disturbing. Jadi apa yang dikatakan oleh Nur Kobi tadi itu, ya, dirimu sepakat nggak, Aidil? Weber tadi mengatakan bahwa perkembangan itu lebih cenderung kepada konsep dari bagaimana seseorang itu secara emosi, secara tingkah laku selalu berkembang pikiran gitu. Sementara pertumbuhan itu lebih cenderung kepada konteks bagaimana dari kecil sampai besar gitu. Nah gitu. Kalau Aidil, gimana pendapatmu, Dil? Sama sih, Pak. Kalau pertumbuhan itu dapat kita lihat secara fisik, Pak. Pertumbuhan dilihat secara fisik. Kalau perkembangan? Iya, Pak. Kalau perkembangan itu menyangkut perkembangan baik itu perilaku maupun pola pikir maupun mental, Pak. Itu, Pak. Oke. Menurut si Aidil, ya pertumbuhan itu dilihat dari yang namanya secara fisik. Fisik itu bisa berupa yang namanya berat badan, tinggi badan. Kalau perkembangan itu dilihat dari segi emosi dan tingkah laku. Satu lagi dari perempuan, perwakilan perempuan, Giovanni.
Ko Sulastri, nggak ada nih. Yopani itu ditinggalin aja handphonenya. Yohanes, Yo, apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan manusia? Pakai Edil, Pak. Kalau pertumbuhan itu bisa dilihat secara fisik, Pak. Terus? Kalau perkembangan itu ke mental, ke sifatnya, Pak. Ke sifatnya. Oke. Kayak Rijal? Ya sama, Pak. Pertumbuhan itu fisiknya, kalau perkembangan itu di pola pikiran. Oke. Wila? Kalau pertumbuhan tuh lebih ke ukuran berat badan dan tinggi gitu, Pak. Kalau perkembangan tuh lebih ke berjalan dengan kayak ngikutin kayak mana gitu perkembangan selanjutnya gitu, Pak. Dari lingkungan, dari keluarga gitu, Pak. Oke, baik. Sahir, Melia? Kalau pertumbuhan tuh kayak ukurannya Pak, sama kayak Wila tadi Pak. Terus kalau misalnya perkembangan tuh di pola pikirnya Pak. Oke, kalau lihat gambar ini, tengok ini ya. Ini disebut dengan pertumbuhan atau perkembangan. Kalau kita lihat di sini ada dari embrio jadi infansi, ada childhood, ada adolescent, adulthood, kemudian old gitu. Itu termasuk pertumbuhan atau perkembangan? Perkembangan Pak. Pertumbuhan, Pak. Oke, dari ini loh ya, nanti kita akan bahas bahwa perkembangan atau pertumbuhan manusia itu dari ini embrio zigot menjadi ini daging menjadi bayi gitu sampai dia menjadi infansi, bayi. Kemudian ada masa anak-anak, masa remaja gitu ya, adolescent, dewasa, adulthood ya. Sampai the old age gitu, sampai pada di saat dia sudah tua gitu. Nah, ini pertumbuhan atau perkembangan? Tahapan Pertumbuhan, Pak. Pertumbuhan Pak. Pertumbuhan. Oke, nah itu Bapak ingin menggambarkan bahwa fase kehidupan kita ini sama seperti ya itu tadi, dari kita nol nih dari hanya sebatas satu ini embrio gitu ya, berkembang terus, oke, jadi masa anak bayi gitu ya, childhood ya, anak-anak, remaja, kemudian setelah itu ini, kemudian dewasa, kemudian menjadi tua gitu. Nah sekarang kita harus tahu dulu konsepnya, apa itu definisi pertumbuhan dan perkembangan. Tadi Bapak udah tanya sama Melia, Rijal, Kobi, Aidil gitu ya. Oke, ada pendapat yang lain adalah kalau pertumbuhan itu perubahan fisik, betul ya? Kata si Melia tadi, Wila, Rijal, Kobi, ada pertumbuhan fisik dia. Apa itu pertumbuhan fisik? Nah, pertumbuhan fisik itu ya otomatis ya, dari tadi cuman apa ya? Dari satu cairan yang menjijikan gitu ya. Kemudian bertumbuh dia menjadi embrio, jadi zigot, jadi kan perubahan fisik dari cuman lahir nggak bisa ngapa-ngapa, dari dia lahir ke dunia ini, oke, nggak bisa jalan, terjadi perubahan fisik jalan. Dulunya cuman 2,5 beratnya atau 3 kilo lah beratnya gitu ya. Sekarang jadi berapa? Rijal, beratmu berapa aja? Dulu kamu lahir anggaplah 3 kilo ya, kayak Rijal. Sekarang beratmu berapa, Jal? Ada 60, 70? Terakhir ditimbang ada, Pak. 60-an. 60-an gitu ya. Adela, beratmu berapa sekarang? 40, Pak. 40. Padahal lahir dulu mungkin 2,5 gitu ya. Terjadi perubahan fisik. Dulu tingginya cuma berapa? Tinggi gitu, ukuran kan ada orang lahir itu kan diukur berat, kemudian panjangnya gitu kan. Dulu mungkin bisa jadi 50 cm gitu ya, atau berapa. Sekarang jadi mungkin 2 meter gitu ya, macam Adela tadi.
Oke, dulunya 2,5 contohnya. Sekarang oke, dulunya mungkin 30 cm gitu panjangnya. Sekarang jadi mungkin bisa jadi 1,160 cm contohnya. Jadi ada terjadi perubahan fisik real dia. Peningkatan jumlah sel pastilah ya, kayak ukuran gitu. Dulu ukurannya kecil bisa digendong-gendong. Coba sekarang mamamu gendong si Pepper nih gitu ya. Nggak kuat lagi dia gendongnya. Nina bobo, Nina bobo. Nah, digendong-gendong, ditidur sama bapaknya. Digendong-gendong. Sekarang coba digendong lagi. Jangan harap digendong gitu. Merangkul aja udah berat nih. Jadi ada ukuran itu berubah. Baik secara kuantitatif berarti berat badan ya. Kuantitatif berupa angka kan. Kuantitatif itu merupakan angka-angka dari dulu mungkin beratnya 2,5 gitu ya. Jadi sekarang mungkin 40. Kuantitatif berat badan gitu. Angka dia. Terjadi perubahan secara drastis gitu. Dulu tingginya seperti Bapak bilang tadi 30 cm, sekarang jadi 1,5 cm. 1 meter, bukan cm lagi ya, udah jadi meter hukumnya gitu. Jadi ada pertumbuhan itu terjadi perubahan secara fisik, sel, ukuran, kuantitatif, seperti tinggi badan, berat badan, ukuran tulang, gigi, gitu ya, pola bervariasi, gitu antara satu individu dengan individu yang itu yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, kalian mungkin sudah belajar juga dalam psikologi perkembangan ya, tapi ini perlu dijelaskan juga. Nah, apa perbedaannya dengan perkembangan? Nah, oke, kalau perkembangan itu bicara tentang kualitatif. Oke, deskripsi ya, maturation. Maturation itu adalah kedewasaan gitu ya. Ada sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Jadi kalau Bapak tanya tadi yang tadi ditanya itu, apakah itu perkembangan atau pertumbuhan? Di gambar tadi ya, yang Bapak jelaskan tadi, ini apakah perkembangan atau pertumbuhan gitu. Yang ini. Kalau ini adalah mungkin adalah tumbuh kembang dari seseorang itu gitu ya. Nah, terjadi sebuah proses maturasi, perubahan secara kualitatif dia, kedewasaan dia, baik secara emosi, baik secara pikiran, baik secara sosial emosional gitu ya. Dan dia sistematis. Oke, ada prosesnya disusun secara lebih terperinci dan progresif gitu, dan berkesinambungan, berproses dia. Nah, jadi nggak mungkin dari orang lahir bayi gitu ya langsung jadi dewasa, nggak bisa. Tetapi proses itu sudah dilalui oleh setiap orang itu, berkesinambungan, berkontinu, ya berkelanjutan dia dalam perkembangan seseorang tadi. Oke, dari cuman sebuah cairan gitu ya, cairan, bagaimana manusia itu menjadi embrio, embrio jadi zigot, zigot pun menjadi setelah 40 hari dia akan menjadi lengkap semua struktur tubuhnya gitu ya. Lahir ke dunia di saat 9 bulan gitu ya. Nggak bisa apa-apa, kemudian jadi namanya infansi, masa bayi lanjut kepada masa anak-anak, dari anak-anak masa remaja. Remaja itu terbagi menjadi 3, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Kemudian masuk lagi kepada tahapan yang disebut dengan dewasa. Ada di masa dewasa awal, dewasa madya, gitu, dewasa akhir, baru masuk tua. Jadi titik nol kembali lagi ke nol, itulah manusia. Oke, progres itu berkesinambungan. Nah, masalah psikologis itu muncul di saat tahapan perkembangan itu ada nggak ada yang mengalami sebuah gangguan. Maka dalam psikologi perkembangan itu melihat dari segi prosesnya. Dalam proses tahapan kehidupan kita itu, ada nggak orang itu mengalami yang namanya gangguan, traumatis, proses perkembangannya bagus apa enggak, ada nggak kejadian-kejadian traumatis, ada nggak kejadian-kejadian yang membuat dia itu bermasalah sehingga terjadilah hambatan perkembangan. Nah, hambatan-hambatan perkembangan itu yang akan menyebabkan muncul yang namanya kelainan. Kelainan secara emosi, kelainan secara yang disebut dengan pikiran, kelainan secara mungkin sosial emosional gitu ya. Kenapa? Karena yang menjadi pengaruh tadi itu adalah prosesnya. Proses. Maka di dalam buku ini dijelaskan yang disebut dengan perkembangan itu adalah pola kelanjutan
dan perubahan dalam berbagai kemampuan manusia selama perjalanan hidupnya. Nah, maka perkembangan manusia adalah kompleks dia di sini, karena dia tadi kompleks, banyak elemen yang akan mempengaruhi itu. Oke, baik itu lingkungan, orang tua, genetik gitu ya, kemudian pola asuh orang tua, itu akan mempengaruhi perilaku orang itu. Maka dalam psikologi perkembangan itu akan dilihat di mana etape kehidupannya yang bermasalah gitu. Gitu ya, itu akan mempengaruhi perilaku. Merupakan hasil yang kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses. Kenapa perkembangan itu kompleks? Karena merupakan hasil dari beberapa proses. Apa prosesnya tadi? Itu tadi mulai dari kandungan gitu ya. Dalam kandungan ibu 9 bulan itu juga akan mempengaruhi ketercukupan gizinya gitu ya. Kemarin kan ada satu hal yang viral ya. Anak orang tua melahirkan gitu, saya baca ya, viral juga beritanya. Tapi tangannya nggak sempurna. Alasannya kenapa kok jadi seperti itu? Karena di saat dia hamil tidak nutrisinya nggak terpenuhi, gizinya nggak terpenuhi, nggak mau minum susu gitu ya. Sehingga dalam proses perkembangan anaknya itu jadi cacat gitu ya. Baru dia menyesal setelah anaknya itu dilahirkan. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, gitu ada kompleks dari kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses. Nah, perubahan hormon ketika masa puber, pengamatan bayi terhadap benda-benda bergerak, dan pelukan orang tua masing-masing menunjukkan proses fisik, kognitif, dan sosial emosional. Maka pada tahapan perkembangan itu di sini terdapat perkembangan itu menjadi di sini terbagi menjadi 3 gitu. Pola sifat perkembangan yang universal dan variasi terjadi pada tiap-tiap individu. Nah, pola dari perkembangan menjadi kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses tadi. Apa itu prosesnya? Ada 3 proses. Ada namanya physical process. Physical process itu meliputi perubahan yang bersifat biologis. Ya, biologis individu ya. Seperti apa? Seperti gen, hormon, tinggi badan, berat badan, dan kemampuan motorik. Gitu. Gen itu kan selalu ini ya, dari orang tua, laki-laki dan perempuan gitu. Hormon kita juga beda-beda. Tinggi badan kita beda-beda, perkembangan fisiknya gitu ya. Oke, tinggi badan yang dulunya dia tadi Bapak bilang 30 cm gitu ya, ukuran tinggi panjang badannya. Sekarang setelah dia udah berkembang gitu ya, menjadi Faber ini menjadi mungkin 170. Ada nggak 170 Faber? Gitu. Berat badannya dulunya cuman lahir ke dunia ini cuman 3 kilo, sekarang jadi 50 kilo gitu ya Faber ya. Dan kemampuan motorik, nah geraknya itu akan berbeda. Dulu nggak pandai jalan, sekarang udah bisa jalan. Dulu nggak pandai ini lari-lari, sekarang udah lari-lari. Nah, itu terjadi perkembangan secara fisik. Kemudian ada disebut dengan tadi physical process, tahap perkembangan manusia itu. Maka ada perkembangan yang kedua, itu disebut dengan cognitive process atau proses kognitif. Nah, proses kognitif itu meliputi perubahan yang terjadi dalam pikiran, kecerdasan, dan bahasa individu. Itu. Nah, itu perkembangan kognitifnya. Ya, di mana pertama secara fisik, kedua secara kognitif. Dulu kita nggak pandai baca gitu ya. Pertama lahir ke dunia, pandainya cuman nangis. Makan, nangis, mau makan, nangis, mau minum, nangis. Kemudian nangis, pipis, nangis, cuman gitu doang. Tetapi dalam sebuah proses perubahan secara kognitif, kita belajar, minggu kemarin kita udah bahas tentang belajar, kita diajarin oleh orang tua kita mencontoh dari lingkungan kita, sehingga dulu yang tidak tahu apa-apa, kita jadi bisa memahami sesuatu, yang bisa membaca, dulu nggak pandai membaca, dulu nggak bisa berjalan, menjadi berjalan, jadi dulu tidak mengerti, menjadi mengerti, ada pikiran, perkembangan kecerdasan, dan bahasa, bahasa individunya tadi, gitu. Dulu cuma bisa nangis, sekarang bisa udah ngomong dah, gitu. Dari dulunya nggak pandai mengembangkan apa yang dipikir, apa yang dirasa, menyampaikan ide-idenya, sekarang udah bisa.
ternyata terjadi perkembangan secara kognitif. Ya, ada yang ketiga itu namanya disebut dengan proses social emotional atau saja social emotional process. Social emotional process itu adalah perkembangan sosial emosional itu meliputi perubahan hubungan individu dengan orang lain. Dulu kita sendiri gitu ya, kita hidup di dunia ini disebut dengan apa? Makhluk sosial kan, social politikon. Nah, kita butuh orang lain. Sepintar-pintarnya si Aidil ini, dia butuh orang lain. Sekaya-kayanya si Pebor, dia butuh orang lain. Ya, seganteng-gantengnya Nurkobi, nah itu dia butuh tetap orang lain gitu. Artinya apa? Kita adalah seorang makhluk sosial emosional. Kita berkaitan berhubungan dengan orang lain. Nah, maka dalam perkembangan sosial emosional dalam diri manusia itu dia meliputi perubahan hubungan individu dengan orang lain. Maka hubungan individu dengan orang lain itu tadi itu disebut dengan kemampuan sosial emosional. Yang mulai tertarik pada orang lain, mulai suka sama orang lain, mulai benci sama orang lain. Nah, jadi akan terjadi positif negatifnya hubungan kita dengan orang lain itu. Maka selain perubahan hubungan, ada perubahan kepribadian atau perubahan emosional. Gitu. Maka itu adalah perkembangan sosial emosional. Gitu ya. Terjadi 3 perubahan ini nih dalam perkembangan manusia. Oke, kita lihat di sini. Ini ada gambar gitu, sebuah proses perkembangan dalam diri manusia itu gitu ya. Maka suatu hari gitu ya terjadi sebuah inilah ya kerjasama yang baik gitu antara mama bapakmu gitu. Ada disebut dengan adanya tahap pertama itu namanya fertilization. Fertilization itu satu hari nih ya, satu hari pertama. Oke. Sperma akan masuk ke ovum, gitu ya. Nah, maka hari kelima disebut diastosis. Nah, di sini muncul hari ke-8, ini muncul heart, hati. Dia kemudian situ berkembang lagi developing eyes, ear di sini ya. Kemudian akan berkembang arm bird, kemudian leg bird, kemudian umbilical cord gitu ya. Ada hari ke-34. Gitu, hari yang ke-34 gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi di sini. Oke, 40 sampai 42. Oke, hari ke-40 sampai 42 muncullah mata sempurna. Fingerbird muncul di sini gitu ya. Inilah kalau kalian berdosa sama orang tuamu, nah itulah bagaimana kamu dari ada sesuatu hal yang tidak dalam proses kejadian manusia itu dari hanya makhluk ini yang kecil ini kamu menjadi besar sekarang. Kalau kamu melawan sama orang tuamu, berdosa sama orang tuamu, makanya itu ada dosa besar gitu ya. Bagaimana 9 bulan kamu dalam kandungan ibumu gitu. Jadi maka agama, siapa yang pertama kali yang kami hormati ya Rasulullah? Sahabat bertanya, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Dan siapa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga, yang keempat baru ayahmu. Nah, artinya apa? Karena prosesnya ini panjang banget. 9 bulan dalam kandungan ibu. Jadi kalau misalnya kamu melawan berdosa sama ibumu, ya itu dosanya luar biasa, anak durhaka. Karena proses ini kita jalani semua gitu. Setelah 47 hari muncul finger sempurna, tangannya, kakinya berkembang. Kemudian 16 minggu, oke, terjadi kesempurnaan ini, maka dia 40 minggu, oke, udah terjadi sebuah proses kejadian dalam diri manusia itu. Ini proses di dalam yang namanya apa? Dalam kandungan dulu nih. Pertama proses kejadian kita gitu. Tapi terjadi di sini hambatan prosesnya, apakah gizinya nggak tercukupi, apakah nutrisinya nggak tercukupi, vitaminnya nggak tercukupi, dan saat dia ini gitu ya, nah, maka terjadilah gangguan secara fisik, mungkin kakinya nggak ada lah, kemudian tangannya kurang lengkap lah, matanya nggak sempurna lah, dan sebagainya gitu. Maka perjuangan ibu udah mulai di sini gitu. Nah, pada usia dalam 40 minggu ini, maka
anak itu sudah bisa diajarkan. Kenal ya dengan efek Mozart. Kemudian efek Mozart itu anak itu sudah dididik dengan musik instrumen, ternyata akan mempengaruhi kepada emosinya. Di Arab kemarin itu anak ibunya pokoknya ibunya saat dia hamil 1 sampai 9 bulan itu didengarin ayat Quran, umur 3 tahun udah hafal Quran dia. It's impossible but this is true gitu ya. Kenapa? Karena dia dibiasakan didengerin pada saat itu. Anak-anak udah bisa dikasih nilai-nilai diajarin begitu terhadap sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan untuk merespon sesuatu. Karena telinga udah terbentuk, dia udah bisa mendengarkan gitu. Maka di saat ibu, sebaliknya yang negatifnya itu yang positifnya gitu ya. Nah, kalau ibu dalam kondisi hamil banyak masalah, stres, tekanan itu akan mempengaruhi juga kepada anak. Nah, ternyata seperti itu. Ya, nah, makanya ibu-ibu yang hamil tidak boleh dalam kondisi stres atau tertekan. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri tumbuh kembang itu apa? Perubahan dalam aspek fisik, psikis pasti sudah tadi, perubahan dalam proporsi tadi udah, banyaknya tanda-tanda yang lama diperoleh tanda-tanda yang baru tadi kita udah bahas. Nah, ini kan masa sebelum lahir, sel telur diserbu sperma warna biru ini tadi, ini sel telur tuh ini masuk dia ke ovarium jadi zigot menjadi sel-sel, menjadi 2 sel ya, pencampuran antara sel laki-laki dan perempuan, maka terjadi proses ini menjadikan kumpulan sel lalu menjadi embrio. Nah, ini dia proses yang Bapak bilang tadi, secara kalau tengok di dalam kandungan, kalau tadi ini sebelum lahir itu terjadi ini embrio, oke, jadi zigot, prosesnya berubah, oke, sampai dia menjadi makhluk yang sempurna gitu. 9 bulan ya masa dalam kandungan kita, maka dia dilahirkan. Oke. 30 hari, 35 hari daging, menjadikan dia 7 hari pencampuran darah. Ya, ini hari pertama, hari ke-7, hari ke-35, hari ke-49 jadi embrio. Jadinya kayak gini. Nah, inilah dalam kandungan kita umpamanya dalam diri manusia. Nah, prinsip tumbuh kembang itu apa? Proses yang teratur, berurutan, rapi, dan kontinu, maturasi, lingkungan, dan faktor genetik tadi. Nah, pola yang sama, konsisten, dan kronologisnya dapat diprediksi. Kemudian variasi waktu muncul. Onset, oke, di mana lama, gitu ya, bertahun-tahun prosesnya, sampai sekarang kalian untuk menjadi kuliah sekarang udah 19 tahun, sehingga menjadi proses sekarang menjadi remaja awal, remaja akhir gitu ya. Remaja pertengahan lah kalian rata-rata sekarang yang 18-an gitu ya. Nah, lama dan efek dari tiap tahapan tumbuh kembang tadi mempunyai ciri khas. Jadi prinsip-prinsip dalam sebuah perkembangan itu dia khas. Tidak bisa kita samakan antara satu orang dengan orang lain. Kenapa dia khas, Pak? Karena latar belakang juga berbeda. Gen juga berbeda, karena pencampuran tadi kan berbeda tuh, bapak ibunya beda kan, maka setiap anak membawa genetik dari bapak ibunya, lingkungannya, budayanya, agamanya itu akan berbeda-beda. Oke, nah kemudian di dalam sebuah proses kehidupan manusia itu never ending process gitu ya, never ending process di dalam perkembangan diri manusia, never ending process seumur hidup dan meliputi seluruh aspek kehidupan tadi, kognitif, afektif, dan sosial emosional. Gitu. Oke, cephalocaudal, kemudian proximodistal, diferensiasi, kemudian hal yang unik, setiap individu cenderung mencapai potensi maksimum perkembangannya. Nah, maka ada tugas perkembangan dalam diri orang itu. Nah, ya, unik dia. Nah, dalam perkembangan kita never ending gitu. Nah, di mana kalian ada gangguan nggak dalam etape kehidupan itu. Nah, dalam psikologi perkembangan itu itulah yang dipelajari, akan dibahas. Dia orang berkelainan, orang bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Karena ada sesuatu dalam proses kehidupannya itu yang bermasalah. Apakah sosial emosionalnya kah? Apakah berkaitan dengan kognitifnya kah? Proses kognitifnya kah? Atau perkembangan secara fisiknya gitu. Nah, di saat itulah kalau terjadi hambatan, maka disitulah menjadi perilakunya itu mempunyai sebuah kelainan atau disebut dengan abnormal.
Setiap kita pasti udah mengalami proses itu, ya, dari masa kecil, ya, mulai dari tadi infansi, anak-anak, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Nah, kalian berada pada di situ. Apa-apa yang terjadi dalam proses kehidupan kalian itu, nah itulah yang akan mempengaruhi perilaku kalian. Karena dia tadi unik. Nah, maka sudahkah dia melakukan tugas perkembangannya dengan baik? Nah, kalau dia tugasnya itu tidak dilakukan dengan baik, maka terjadi hambatan. Nah, kalau terjadi hambatan, maka terganggulah prosesnya. Maka terjadilah sebuah proses yang bermasalah. Contoh, ya, anak kecil gitu ya, kejadian di Riau ini, tingkat kekerasan seksual pada anak-anak kecil itu kan tinggi banget gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi perkembangannya. Kenapa? Karena dia terjadi gangguan gitu, secara fisik, mungkin secara mental gitu ya. Kemudian anak-anak hari ini bebas untuk berselancar di dunia maya. Oke, semua akses bisa didapatinya gitu ya, karena semua the word in your finger type gitu ya, pakai handphone touch screen kamu gitu ya. Sehingga apa-apa yang di pikirannya itu akan mempengaruhi proses berpikir. Zaman dulu kenapa orang tuh baik-baik? Kenapa orang itu pintar-pintar? Kenapa? Karena gangguannya itu nggak banyak gitu ya. Yang ngaji di surau lah, pakai obor gitu kan, nggak ada gadget-gadgetan gitu ya, main pakai cuman, kalau bapak dulu di Sungai Kuantan itu dari pohon kelapa atau dari jembatan lompat ke sungai gitu ya, itu seru. Terus main seluncuran pakai pelepah pinang gitu ya, mobil-mobilannya itu dari kayu gitu ya, kemudian main hujan-hujanan. Nah, itu contoh perkembangan dalam diri manusia, sehingga orang dulu nggak kenal yang namanya gadget-gadget kayak sekarang ini gitu. Sehingga anak-anak itu tanpa penyaringan yang kuat, dia bisa berselancar dengan dunia maya gitu. Kenapa? Mau cari apa aja tinggal tekan gitu, tak ada penyaringan. Nah, sehingga anak-anak dengan gampangnya terpengaruh secara kognitif, secara pikirannya gitu. Mungkin cara bicaranya udah kayak orang dewasa, ngomongnya pun kayak orang dewasa gitu ya, perilakunya kayak orang dewasa. Kenapa? Karena hari-hari dia melihat perkembangan ya lingkungannya. Dalam teori Bandura mengatakan kan bahwa orang belajar dari model gitu, mencontoh terhadap sesuatu. Apa yang paling mudah dicontoh? Ya lingkungan keluarganya gitu. Oke, dari anak tadi gitu. Kalau anaknya ya, ibumu suka suara-suara keras gitu ya, pagi-pagi teriak-teriak sama anaknya, otomatis anaknya akan mencontoh, pasti suara anaknya juga akan keras gitu, teriak-teriak gitu. Nah, artinya apa? Karena itu lingkungannya itu akan membentuk proses anak tadi, tahap perkembangan anak. Beda kalau orang tuanya ngomongnya halus, pelan, ngenger gitu, anaknya apa nak, gitu, ada apa, sini dulu. Itu perilaku anak juga akan seperti itu gitu. Kenapa? Karena dalam tahap perkembangan, tugas perkembangannya sosial emosionalnya itu bisa berkembang dengan baik. Nah, gitu. Sebaliknya seperti itu tadi. Nah, sehingga terjadi gangguan atau hambatan perkembangan tadi dalam diri manusia ya. Nah, maka perkembangan atau di sini jadi masalahnya nih tadi, ada perkembangan suatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Gitu. Nah, perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Nah, perkembangan terjadi dalam tempo yang berlainan. Nah, ini bermasalahnya nih, Dil. Ada perkembangan yang dipercepat, ada yang diperlambat. Begitu. Yang dipercepat artinya apa? Dia usianya baru usia sekolah gitu ya. Banyak sih anak-anak kita lihat sekarang gitu, anak-anak artis gitu ya. Tapi perilakunya, gaya ngomongnya, gaya bicaranya, gaya pikirannya kayak orang dewasa. Itu disebut dengan dewasa dipercepat. Artinya apa? Terjadi hambatan gitu ya. Terjadi hambatan dalam proses perkembangannya. Harusnya dia usia main-main, usia dia untuk cendagurau di lapangan, tetapi di dalam sebuah proses kehidupan seorang anak tadi, karena the role model yang dilihatnya itu adalah sesuatu yang membuat dia itu cepat dewasa, cepat ngomongnya. Kenapa? Karena ada stimulan yang di modelnya itu seperti itu gitu. Maka dipercepat. Nah, atau perkembangan diperlambat. Ini orang yang childish, orang bilang kan. Childish itu apa? Dia umurnya udah besar tapi kayak anak-anak gitu, udah dewasa, udah remaja tapi kayak anak-anak. Nah, itu dia terjadi hambatan perkembangan juga. Ada nggak kelainan seperti itu, Pak? Iya, ada kelainan gitu. Itu disebut dengan perkembangan suatu aspek dipercepat atau diperlambat tadi.
Nah, sekarang apa sih faktor yang mempengaruhi perkembangan itu menurut kamu, Aidil? Apa sih faktor? Kenapa orang itu bisa berkembang? Apa faktor-faktornya? Apakah pengalamannya memasuki setengah hayat? Contohnya gitu. Apa yang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tadi? Beber, menurutmu apa, Beber? Mulai dari apa Pak? Lingkungan, faktor lingkungan. Faktor lingkungan, apalagi? Oke, Adil, faktor yang mempengaruhi perkembangan selain faktor lingkungan yang dibilang Pember, apa lagi, Dil? Kamu bisa menjadi remaja ke sekarang, apa yang mempengaruhinya? Bantu. Faktor keluarga, Pak. Faktor keluarga. Dwi? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia? Tengku Redinda, you tuh punya pendapat ke atau you punya sebuah apa ke? Orang pulau ni. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia? Tengku Redinda. Faktor gen, faktor lingkungan, faktor status sosial. Oke, Tengku Redinda. Macam tak serius je, ketawa-ketawa pula. Oke, Tengku Redinda cakap dikata ada yang mempengaruhi perkembangan manusia itu ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, faktor apa lagi tadi? Sosial, satu sosial. Oke, good. Intan? Intan Permatasari, Meli? Intan dulu. Menurut Intan apa, Intan? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia? Yang tadi Pak, ada faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor genetik, faktor sosial tadi Pak. Oke, sosial. Meli? Melia. Pendidikan, Pak. Ada faktor pendidikan ya? Ya, Pak. Oke, Kak Rizal, ada tambahan Kak Rizal? Sudah disebutkan tadi. Udah disebutkan. Nah, oke, baik. Kita akan lihat dulu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada faktor genetik yang dibilang oleh ini tadi ya. Yang mempengaruhi perkembangan orang itu ada faktor genetik. Ada disebut dengan juga genetik itu kan pencampuran kromosom antara laki-laki dan perempuan ya. Kromosom laki-laki itu ada berapa? 23 ya, 23 kromosom. Anak IPA di sini siapa? Pencampuran kromosom laki-laki dan perempuan. Oke, kromosom 23 perempuan, 23 laki-laki jadi satu. Maka dia akan membawa genetik masa konsepsi tadi terjadi. Nah, dia bersifat tetap dan atau tidak berubah di sepanjang kehidupan. Maka kamu cari orang laki atau bini itu nanti tengok keturunannya dulu. Keturunan orang baik-baik enggak? Kemudian kedua, dia genetiknya ada keturunan orang-orang gangguan-gangguan psikologis enggak? Karena 50% gangguan psikologis itu banyak disebabkan karena faktor keturunan. Contoh ada skizofrenia. Skizofrenia itu kan adalah satu pola gangguan yang disebabkan karena ada keturunan. Kalau dia punya keturunan orang gila, ya pasti anaknya juga akan pada keturunan keberapa dia akan menurunkan genetiknya itu. Itu ya, faktor genetik. Nah, menentukan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, sikap tubuh dan beberapa keunikan psikologis seperti temperamen. Itu genetik itu akan memberikan keturunan ya, keturunan genetik gitu ya. Potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diproses hasil akhir yang optimal. Nah, itu genetik tadi. Itu yang akan mempengaruhi tumbuh kembang orang tadi. Oke, yang kedua ada faktor lingkungan. Oke, di saat orang itu dilahirkan ke dunia gitu ya, kamu nangis gitu ya, maka dia belajar kepada lingkungan. Lingkungan terkecil dari seorang anak itu adalah apa?
Ya orang tuanya gitu ya. Lingkungan terkecilnya siapa? Ya keluarga gitu. Bagaimana pola asuh orang tua mempengaruhi individu setiap hari, mulai konsepsi sampai akhir hayatnya, dan sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan tadi. Berkembang nggak potensi-potensi yang ada di dirimu, sebagaimana lingkungan itu menghargai dirimu sebagai manusia gitu ya. Ada proses menghargai nggak, memahami nggak, mendengarkan nggak, empati, simpati di dalam diri itu ada nggak gitu. Nah, faktor eksternal yang cukup baik, jadi faktor internal berarti individu dengan keluarganya. Faktor eksternal yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan. Nah, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Nah, disinilah anak itu akan mempengaruhi perilakunya itu dalam perkembangannya. Contoh, anak yang dibesarkan dengan keluarga yang baik-baik, tentu perilakunya akan baik. Contoh, anak dibesarkan di lingkungan pondok pesantren, contohnya. Nah, karena lingkungannya baik, dia akan menghargai orang lain, dia akan sopan sama orang tua. Kenapa? Karena dari kecil dia dengerin nilai-nilai kebaikan di lingkungannya, dia mencontoh dan melihat kebaikan-kebaikan, gitu. Maka dia akan jadi baik. Tetapi kamu bisa lihat kan faktor eksternal itu, ya. Orang yang tinggal di lingkungan pasar, orang yang tinggal di lingkungan pasar, gitu, pagi-pagi kebun binatang udah didengerinnya, pagi-pagi orang udah ngomong kotor, udah jorok, perilakunya agresif, sosial emosionalnya agresif yang tingkat tinggi, baik itu agresif verbal atau agresif fisik gitu ya, itu udah dilihatnya di matanya, didengarnya melalui suaranya. Nah, sehingga faktor lingkungan tadi itu akan mempengaruhi kepada diri seseorang dalam perkembangan dirinya gitu. Sehingga dalam perkembangannya itu akan mempengaruhi perilaku dari individu tadi gitu. Nah, itu dia ya. Itu akan tadi ada faktor genetik, berarti faktor yang disebabkan karena keturunan. Dan yang kedua ada faktor dari lingkungan gitu. Nah, apa faktor lingkungan tuh? Keluarga. Apa yang ada di dalam keluarga itu? Ya pasti dong ada nilai, ada belief, ada values, ada belief, ya, ada adat istiadat dan pola interaksi dan komunikasi dalam berkeluarga itu kayak mana gitu. Nah, sehingga nilai kepercayaan, adat, pola interaksi dan komunikasi yang ada di dalam keluarga itu akan mempengaruhi perkembangan anak gitu. Ya, nah fungsi dari keluarga itu bertahan hidup, rasa aman, perkembangan emosional dan sosial, penjelasan mengenai masyarakat, dunia, dan membantu mempelajari peran dan perilaku. Oke, baru lingkungannya apalagi? Kelompok teman sebaya, peer group orang bilangnya, bahasa kerennya itu peer group. Nah, lingkungan setelah di keluarga, apa yang mempengaruhi perkembangan orang? Kelompok teman sebaya. Lingkungan yang baru dan berbeda memberi pola dan struktur yang berbeda dalam interaksi dan komunikasi dan memerlukan gaya perilaku yang berbeda. Nah, fungsinya apa? Fungsinya fungsi belajar kekhususan dan kegagalan. Dengan lingkungan teman sebaya tadi ya, memvalidasi dan menantang pemikiran dan perasaan, mendapatkan penerimaan, ada dukungan dan penolakan sebagai manusia unik yang merupakan bagian dari keluarga, dan bentuk mencapai tujuan kelompok dan memenuhi kebutuhan dan harapan tadi. Jadi dengan teman itu dia ngerti kalau saya berlaku jahat saya akan dapatkan balasan yang jahat juga. Saya dengan baik maka saya akan dapatkan kebaikan. Sehingga hukum sosial itu berjalan. Di saat dia berteman gitu ya, ada anak yang mungkin suka ngerebut gitu ya, yang menjadi mainan dia contohnya. Dia mengerti bagaimana dia berinteraksi. Ada mungkin anak itu malah berkelahi gitu, rebut-rebutan mainan gitu. Contohnya kayak gitu. Itu kelompok teman sebaya dari anak-anak. Begitu juga udah besar, remaja, begitu juga gitu ya. Sehingga kelompok teman sebaya ini yang akan mempengaruhi pola perkembangan dari seorang anak. Temannya baik-baik enggak gitu. Kalau temannya narkoba, ya arti otomatis dia akan narkoba gitu. Kalau temannya tuh ahli masjid, ya pasti dia akan sholat ke masjid gitu. Itu karena untuk melihat seseorang, lihat dulu siapa temannya gitu. Nah, kalau dia temannya baik-baik, dia pasti akan baik-baik juga gitu. Kenapa? Karena teman itu akan mempengaruhi pola perkembangan orang tadi. Apa proses perkembangannya? Itu tadi kognitif, kemudian sosial emosional, kemudian secara fisiknya. Nah, pengalaman hidup
tadi kan ada faktor lingkungan ya, ada faktor keluarga, kemudian ada faktor teman sebaya, ada pengalaman hidupnya. Nah, pengalaman hidup dan proses pembelajaran. Nah, membiarkan individu berkembang dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya. Tahapan proses pembelajaran itu adalah mengenali kebutuhan, what kind of your need, and then setelah itu soft skill, penguasaan keterampilan, kok kayak skill yang kamu harus punyai, menjalankan tugas, kemudian bagaimana mengintegrasikan ke dalam seluruh fungsi kehidupan tadi, dan bagaimana mengembangkan penampilan perilaku yang efektif. Nah, dari pengalaman hidup kita akan bisa berkembang, ya, itu akan mempengaruhi perkembangan kita juga gitu. Dan pengalaman hidup itu adalah sebuah proses pembelajaran yang tiada henti gitu ya. Maka setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing dalam menjalani hidup itu. Nah, mau hard worker besarkah gitu ya, beratkah, terlalu susahkah hidup kita gitu, atau mungkin terlalu banyak perjuangan kita kan nggak pernah tahu. Atau mungkin terlalu mudahkah, terlalu manjakah, semua kebutuhan kamu dipenuhi oleh bapak mamamu gitu ya. Itu akan berbeda, karakteristik perilakunya itu akan berbeda gitu. Sehingga memunculkan pribadi-pribadi yang akan berbeda juga dalam tahapan perkembangannya. Oke, ada anak yang selalu dimanja oleh bapaknya, oleh ibunya gitu ya kan. Sehingga sampai dia nikah pun ya kebutuhannya masih dipenuhi oleh mamanya. Contohnya, "Ma, habis beras, Ma," gitu. "Ma, habis ini, Ma." Semuanya mama gitu kan. Gitu. Artinya apa? Kenapa? Karena dia tahapan perkembangan hidupnya selalu seperti itu. Atau sebaliknya gitu ya. Ada orang yang begitu fighting dalam hidup, begitu berjuang gitu ya, battle gitu ya. Kenapa? Karena dari kecil mamanya, bapaknya sudah nggak mampu. Saya harus bertahan hidup, saya harus survive, saya harus bagus gitu. Nah, sehingga orang-orang yang terbiasa dalam kehidupan yang keras, hidup yang begitu perjuangan gitu ya, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh gitu ya, yang tidak cengeng, yang tidak ini, apapun masalah dia akan hadapi gitu. Kenapa? Karena perkembangan itu menuntut dia untuk survive gitu. Nah, itu dia seperti itu yang akan mempengaruhi pengalaman hidup seseorang. Maka kita don't judge the book by the cover gitu. Jangan pernah kita menyimpulkan seseorang, menilai seseorang itu dari covernya, karena kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangan hidupnya itu sehingga dia menjadi diri yang sekarang gitu. Oke, maka kita pahami dulu orang lain itu gitu. Nah, itu pengalaman gitu. Jangan gampang kamu menilai orang lain sementara kamu tidak pernah tahu bagaimana beratnya perjuangan dia menjalani kehidupan itu. Nah, maka selami orang dulu. Maka psikologi diajarin untuk berempati, bersimpati, empati, bisa merasakan apa yang orang lain rasain gitu. Bisa memberikan sesuatu kontribusi pada orang lain di saat orang lain ada merasakan kesusahan gitu. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan kita to understanding, untuk memahami. Fungsi psikologi kemarin kita bahas di awal gitu. Nah, itu dia pengalaman hidup orang itu. Oke, jangan sekali-sekali kalian mahasiswa psikologi menilai orang begitu cepat gitu. Sementara kamu tidak pernah tahu bagaimana dia menjadi seperti itu perjuangannya. So, hargai perjuangannya. Maka proses itulah membentuk kita. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan dari segi lingkungan. Ada faktor ada faktor dari keluarga, teman sebaya, pengalaman hidup. Ada pertanyaan? Oke, baru yang keempat ada namanya kesehatan. Kalau tidak ada pertanyaan ya, baru yang keempat itu adalah faktor kesehatan. Ada pertanyaan nggak nih, Dil? Oke, Tengku Redina, you paham tak nih? Saya cakap apa nih? You paham kan? Oke, paham. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ada kesehatan, pasti dong kesehatan itu akan mempengaruhi ya perkembangan tingkat kesehatan, respon individu terhadap lingkungan, dan respon orang lain pada individu. Kesehatan prenatal sebelum bayi lahir itu tadi ya, Bapak contohkan ada kasus kemarin jadi viral kayak gitu, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari janin gitu ya. Nutrisi yang kurang, yang harus kuat, keseimbangan antara istirahat, tidur dan olahraga, kondisi sakit, ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan, tumbuh kembangnya terganggu, itu akan mempengaruhi tahap perkembangan. Lalu lingkungan tempat tinggal, musim, iklim,
kehidupan sehari-hari, dan satu sosial ekonomi yang dibilang Allah tadi, Tengku Ridinda ya, satu sosial ekonomi itu faktor yang disebabkan oleh faktor yang oleh lingkungan tadi gitu. Tahap tumbuh kembang manusia itu tadi kita udah bahas, ada ini udah paham ya konsep dan tahapan perkembangan manusia itu. Kita bahas sekarang tahap-tahap tumbuh kembang. Ya, neonatus. Pertama ada neonatus. Dari lahir sampai 28 hari itu disebut dengan neonatus. Pada tahap ini perkembangan neonatus sangat memungkinkan untuk dikembangkan sesuai keinginan. Kemudian implikasi pengasuhannya itu membantu orang tua untuk mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan yang tidak ditemukannya. Neonatus ya, dari lahir sampai 28 hari. Nah, kemudian ada bayi 1 bulan, dia tahapnya ini penting banget kalian harus paham. Tahapan perkembangan berikutnya yaitu bayi ya. Kemudian dari bayi kok jadi Bapak tutup ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tahapan perkembangan manusia ini? Oke, tadi ya ada bayi. Bayi itu usia 1-3 bulan. Dia mengangkat kepala, mengikuti objek dengan mata, melihat dengan tersenyum, bereaksi terhadap suara atau bunyi, mengenal ibunya dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak, menahan barang yang dipegangnya, mengoceh spontan, bereaksi dengan mengoceh gitu ya. Itu pada masa bayi usia 1-3 bulan. Maka kalau kamu pergi nengok bayi gitu ya, ada kakak, saudara yang bayi, coba gini, saya paling suka gitu. Nah gitu, mainkan tangannya gitu. Oke, hai baby gitu ya, apalagi main kerincing-kerincing gitu ya. Anak yang usia bayi 1 bulan sampai 3 bulan itu kalau kita gini-gini kan, nah dia akan mereaksi gitu kepada suara tadi. Mungkin dia tersenyum, pakai kerincing gitu, hai baby, contoh gitu kan. Maka dia akan mereaksi. Tapi ada anak bayi kadang-kadang kalau kita mainkan gini tangan kita, atau mungkin kita mainkan kerenceng, atau bilang, oh cikebu gitu ya. Cikebu kita ciluba gitu ya. Dia malah nggak mereaksi gitu, melongo. Berarti ada something yang bermasalah dengan bayi itu gitu. Secara perkembangan dia gitu. Karena dia pada usia 1-3 bulan itu dia mulai udah mengikuti objek dengan mata, melihat dengan tersenyum, bereaksi terhadap suara atau bunyi. Nah, apabila dia pada usia itu dia tidak mereaksi, berarti ada something yang bermasalah dengan sang bayi gitu. Kenapa? Karena dia ada gangguan. Pada usia itu harusnya tipe-tipe perilakunya seperti itu gitu. Ya. Oke, itu cirinya dia ada kelainan apa enggak. Bayi usia 3-6 bulan ya mungkin mengangkat kepala sampai 90 derajat, mengangkat dada dengan petopang tangan, belajar dia nih meraih benda-benda yang ada dalam jangkauannya atau di luar jangkauannya. Menaruh benda-benda di mulutnya. Udah mulai nih ya, dia semua benda yang masuk ke mulutnya. Berusaha memperluas lapangan pandang, tertawa dan menjerit karena gembira bila diajak bermain. Mulai berusaha mencari benda-benda yang hilang. Itu ciri-ciri perilaku perkembangan pada anak usia 3-6 bulan. Apabila tidak ada ini, berarti dia ada gangguan. Gitu ya. Dia pernah saya ngajar UT ya, Universitas Terbuka gitu, satu daerah di Tembilahan apa ya gitu ya. Dia bilang, Pak, anak saya kok enak saya pengasuhnya Pak, katanya. Kenapa? Karena saya pergi ke warung belanja untuk buat sarapan, dia duduk aja Pak kerjanya Pak gitu. Enggak lasa, senang saya mengasuhnya Pak. Saya bilang, kenapa Ibu senang gitu? Ya, padahal usia anak ibu tuh harusnya dia udah lari sana lari sini, ambil itu, masukin ke mulut ini gitu ya, teriak gitu, apa semua benda-benda itu nggak dipegangnya. Makanya hati-hati pada usia seperti itu, karena udah mulai dia itu gitu. Oh berarti ada ibu ada autis mungkin nggak gitu, ada kelainan nggak? Wih enak aja bapak kayak gitu gini. Kalau nggak percaya ibu cobalah ibu datang ke psikiater atau psikolog gitu ya. Nanti ibu ini dikasih minggu depan saya akan balik lagi untuk ngecek gitu apa ini. Akhirnya dia datang minggu depan, saya datang lagi, oh iya Pak anak saya autis. Nah itu contohnya kayak gitu. Oh iya mau kayak mana lagi Pak, usahanya kayak mana lagi gitu. Iya itu Bu gitu, jangan langsung bersyukur pada anak kita enak gitu. Nah, seperti itulah pengalaman Bapak ya. Banyak orang tua yang tidak mengerti tahapan perkembangan anaknya sendiri gitu. Nah sehingga
di saat dia tahu bahwa ada masalah, maka di situ muncul ketakutan gitu ya. Sehingga banyak kadang-kadang orang tua terlambat memberikan terapi atau rehabilitasi pada anak-anak yang dalam tahapan perkembangan itu mengalami hambatan. Kemudian ada bayi 6 sampai 9 bulan duduk tanpa dibantu, pasti ya terjadi tengkurap dan terbalik sendiri, mulai merangkak, meraih benda, atau mendekati seseorang. Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, memegang benda kecil dengan ibu jari, telunjuknya, bergembira dengan melempar benda-benda, mengeluarkan kata-kata tanpa arti gitu. Gitu, pokok ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu ya. Mengenal muka anggota keluarga dan takut pada orang lain. Mulai berpartisipasi dalam permainan tepuk tangan. Contoh kayak gitu. Ya. Pada usia-usia gitu. 12 bulan itu berdiri sendiri tanpa dibantu. Ini baca aja lah nanti ya. Ini tipe-tipe perilaku perkembangan ya, tugas-tugas perkembangan anak gitu ya. Nah, sampai dia masa dewasa atau mungkin tua nanti. Berjalan dengan dituntut, menirukan suara, mengulang bunyi yang didengarnya, belajar menyatakan satu atau dua kata, berganti mama, gitu, contoh kayak gitu ya, papa, contoh kayak gitu, dua kata, mengerti perintah sederhana dan larangan, minat yang besar dalam mengeksplorasi sekitarnya, ingin menyentuh apa saja yang memasukkan benda-benda ke mulutnya, berpartisipasi dalam permainan. Implikasi pengasuhannya, mengontrol orang tua pada usia seperti ini, maka dia mengontrol lingkungan sekitar bayi, sehingga kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis bayi itu dapat terpenuhi dengan baik. Oke, kemudian masuk kepada usia anak-anak nih, disebut dengan toddler. Toddler itu 1-3 tahun. Meningkatnya kemampuan psikososial dan perkembangan motoriknya. Kemudian anak usia 12-18 bulan itu mulai mampu berjalan dan mengeksplorasi rumah serta sekeliling rumah, menyusun 2 atau 3 kotak, dapat mengatasi 5-10 kata, memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing. Ini panjang banget ya ceritanya nih ya, karena dari awal sampai akhir. Nah, mulai masuk pada anak-anak. Anak belajar meloncat, memanjat gitu ya. Nanti baca aja deh. Banyak main. Jadi pada usia anak-anak ini, ya masa anak-anak, implikasi pengasuhannya itu adalah keamanan sangat penting. Nah, strategi untuk mencegah risiko keselamatan harus dilakukan secara seimbang agar perkembangan anak tetap optimal. Jadi anak-anak usia perkembangan ini, yaitu biasanya kan orang tua jangan nak, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu, sehingga potensi anak itu tidak berkembang. Mungkin kalian termasuk orang yang selalu dilarang oleh mama bapaknya gitu ya, sehingga melakukan sesuatu itu takut, mengambil keputusan nggak berani. Kenapa? Karena potensinya tuh nggak berkembang gitu. Nah, di sini implikasi pengasuhannya pada anak-anak di saat dia seperti itu. Oke, itu masa anak-anak, kemudian masa prasekolah. Banyak nih ya, anak usia 3-4 tahun, dunia prasekolah berkembang, selama bermain anak mencoba mengalami pengalaman baru dan peran sosial, kemudian pertumbuhan fisik lebih lambat. Nah, maka ciri-ciri tahapan perkembangan, tugas perkembangannya itu adalah berjalan sendiri, mengunjungi tetangga, berjalan pada jari kaki, belajar berpakaian, membuka pakaian sendiri, menggambar garis silam, menggambar orang, mengenal 2 atau 3 warna. Ini ya, banyak deh ciri tahapan perkembangannya. Anak usia 4-5 tahun mampu melompat dan menari, menggambarkan orang berdiri kepala gitu ya, dapat menghitung jari-jarinya, mendengar, minat kepada kata baru dan artinya, memprotes, membedakan. Nah, itu tugas perkembangannya. Usia 6 tahun udah masuk sekolah nih ya. Nah, ketangkasan meningkat, melompat tali, bermain sepeda, menguraikan objek, mengetahui kanan dan kiri, memperlihatkan tempat tertentu, mungkin menentukan tidak sopan. Implikasi pada pengasuhan pada anak-anak usia prasekolah ini adalah beri kesempatan untuk bermain dan berinteraksi secara sosial. Gitu. Jangan melarang-larang anak ya. Baru masuk usia sekolah. Nah, usia sekolah ini 6-7 tahun tadi, kelompok teman sebaya mempengaruhi perilaku anak. Nah, perkembangan fisik, kognitif dan sosial emosionalnya itu meningkat. Anak meningkatkan kemampuan komunikasinya. Baca seperti 6-7 tahun itu ini ya ciri-cirinya. Kemudian anak 8-9 tahun itu, anak usia 8-9 tahun itu kecepatan dan kehalusan aktivitas motorik itu meningkat. Menggunakan alat-alat seperti palu, peralatan rumah tangga, keterampilan lebih individu, ingin lebih dalam segala sesuatu, menyukai kelompok dan mode, mencari teman secara aktif. Itu dia. Nah, maka pada tahapan perkembangan ini, lihat di sini, screen sharing stop.
pada tahapan perkembangan ini, ya, pertambahan tinggi badan ya, pertumbuhan berat badan cepat gitu ya, pada masa anak-anak itu tubuh dan berkembang. Nah, pada pertumbuhan tubuh yang berhubungan dengan puberitas mungkin tampak mulai muncul jerawat, suaranya sudah mulai ini gitu ya. Udah kalau perempuan udah muncul menstruasi, kalau laki-laki sudah muncul wet dream gitu ya. Nah, itu melakukan aktivitas seperti mencuci dan menjemur sepatu sendiri, memasak, menggambar, membaca, teman sebaya. Apa pola pengasuhannya dalam tahapan perkembangan itu, tugas-tugas perkembangan ini. Maka implikasi pengasuhannya memberikan waktu dan energi agar anak dapat mengejar hobi dan aktivitas sekolah, mengakui dan mendukung prestasi anak tadi. Nah, sehingga pada usia-usia anak-anak tadi ini, sekolah itu di sini. Nah, pola pengasuhannya apabila terjadi sebuah proses yang berbeda, nah itu anak tidak berkembang. Nah, disebut dengan hambatan perkembangan. Anak usia 10 sampai 12 tahun gitu ya. Karena terjadi masuk dia usia puberitas, maka perlu dia dipahami, perlu dia didukung gitu ya, perlu dia dimengerti. Kenapa? Karena terjadi perubahan yang secara signifikan secara biologis, terjadi masa antara perubahan anak-anak menuju masuk remaja gitu ya. Nah, disebut dengan puberitas, masa disebut dengan masa puberitas. Nah, disitulah peran orang tua, dia memberikan waktu, energi untuk dapat menghargai hobi, aktivitas, sekolah, dan mengakui, mendukung prestasi anak tadi. Nah, itu dia usia 10 sampai 12 tahun. Nah, baru dia masuk remaja. Panjang cerita kita nih ya. Oke, masuk usia remaja. Oke, remaja itu di remaja itu terbagi menjadi 3, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir gitu. Menurut WHO itu kan remaja akhir tuh ya terbagi-bagi gitu ya. Usia remaja itu 12 sampai 15 remaja awal, 15 sampai 18 itu remaja pertengahan. Oke, 19 sampai 21 gitu itu remaja akhir gitu ya. Nah, jadi konsep ini berubah gitu. Perilaku anak tadi dari anak-anak, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan kita. Nah, kayak kamu sekarang lah, itu remaja. Perubahan inilah yang akan mempengaruhi perilaku orang. Terjadi nggak dia melakukan tugas perkembangan dengan baik apa tidak? Gitu. Hambatan perkembangan ada nggak di situ? Nah, rata-rata di sini yang menjadi disebut dengan brain and storm, masa yang penuh dengan gejolak, masa yang pengen mencari jati diri, mencari who am I, siapa diri saya, gitu ya. Nah, di sini yang menjadi masa yang sangat penting ya dalam tahapan perkembangan. Nah, gagal dalam tahapan perkembangan ini, gagal dalam kehidupannya itu. Gitu. Makanya anak-anak remaja ini kan rasa curiosity-nya itu ya, rasa ingin tahunya itu tinggi banget gitu. Nah, sehingga dia akan mencari sesuatu, rasa ingin tahunya. Kenapa kok saya berubah Pak secara biologis? Karena muncul rasa tertarik pada lawan jenis secara emosinya gitu, secara pikirannya muncul rasa ingin tahu yang tinggi, secara perkembangannya biologisnya kok terjadi perubahan gitu ya. Nah, konsep inilah yang sangat penting gitu dalam perkembangan anak gitu. Nah, ini yang kalian hadapi sekarang. Remaja awal sudah ya, kamu masuk remaja pertengahan. Nah, konsep diri berubah sesuai dengan perkembangan biologinya tadi. Mencoba nilai-nilai yang berlaku gitu ya. Bertambahan maksimum pada tinggi, berat badan, stres meningkat. Terus Bapak bilang tadi disebut dengan masa brain and storm. Ya, masa yang penuh dengan gejolak. Ya, stres meningkat terutama saat terjadinya konflik. Oke, anak wanita mulai mendapatkan yang namanya haid, ya menstruasi ya, keluarnya darah kotor gitu ya. Di saat dia siap dibuahi tapi tidak bisa dibuahi, maka dia akan keluar dalam bentuk darah kotor, disebut dengan menstruasi. Nah, itu tampak lebih gemuk gitu ya. Berbicara lama di telepon, suasana hati berubah-ubah, emosinya itu labil, maka mulai kesukaan seksual mulai terlihat gitu ya, ketertarikan pada lawan jenis gitu. Menyesuaikan diri dengan standar kelompok gitu. Anak laki-laki lebih menyukai olahraga, anak wanita suka bicara tentang pakaian, make up gitu dan sebagainya gitu ya. Hubungan anak orang tua mencapai titik terendah. Kenapa? Karena mulai melepaskan diri dari orang tua gitu. Nah, kadang-kadang orang tua nggak paham nih pada tahapan perkembangan anak pada usia remaja seperti ini, anak-anak sudah mulai risih untuk
dekat dengan orang tua, nggak mau lagi pergi sama orang tua, nggak mau lagi untuk dipeluk, nggak mau lagi untuk disayang-sayang gitu ya. Nah, pada tahapan perkembangan ini itu usia-usia remaja udah mau mulai memisahkan dirinya dengan orang tua dan keluarga. Dia akan dekat dengan teman sebayanya, fansnya dan sebagainya gitu ya. Takut ditolak oleh teman sebaya gitu. Kalau dulu sekolah cium gitu ya, cium mami dulu, cium papa dulu, cium bunda dulu gitu. Nah, dipeluknya, dadah, bye-bye gitu ya. Dan pada saat ini di antar sekolah dia nggak mau lagi dipeluk gitu. Dia nggak mau lagi. Kenapa? Karena anak mami, anak mama, anak papa kayak gitu. Udah mulai dia orientasinya itu bukan ke orang yang di dekatnya gitu ya. Dia karena orientasinya udah mulai kepada teman sebayanya, peer groupnya. Nah, takut untuk ditolak oleh teman sebayanya atau dicaci atau dihina, anak mami gitu. Udah besar kok kayak gitu. Nah, gitu. Nah, itu tugas perkembangan yang terjadi dalam tahap perkembangan usia anak remaja itu, remaja awal gitu. Nah, kondisi seperti inilah yang harus dipahami oleh orang tua yang dan kemudian keluarga. Nah, pola akhir maturasi fisik ya, kemudian mengejar karir, identitas seksual terbentuk, lebih nyaman dengan diri sendiri, kelompok sebaya kurang begitu penting, emosi lebih terkontrol, membentuk hubungan yang menetap. Maka implikasi pengasuhannya pada usia remaja itu bantu remaja untuk mengembangkan kemampuan coping atau strategi mengatasi konfliknya. Jadikan dia teman, jadikan dia dekat gitu ya. Nah, lebih baik kayak Rizal gitu ya. Kamu kalau ada masalah di saat usia remaja dulu, kamu mencari penyelesaian masalah itu dengan orang lain atau dengan bapakmu atau dengan mamamu kayak Rizal. Gitu. Nah, akhirnya kan di saat dia salsa, nulkobi, di saat kamu remaja gitu, di saat ada masalah, kamu lebih cenderung mengatasi masalah kamu itu kepada temanmu, cerita curhat atau kepada mama atau bapakmu. Implikasinya. Cerita curhat sama teman. Nulkobi pakai apa? Pakai siapa? Cerita curhat sama teman. Cerita sama teman. Kamu Feber? Sama teman, Pak. Nah, itu dia. Itu yang jadi masalahnya. Gitu ya. Akhirnya apa? Banyak anak-anak, Adil, kamu pakai mana, Adil? Kalau ada masalah dalam tahapan hidupmu atau mungkin masalah apa aja lah gitu, kamu lebih curhat pada orang tuamu atau kepada temanmu? Keduanya, Pak. Keduanya, gitu ya. Kamu lebih cenderung cerita pada bapakmu atau mamamu? Mama, Pak. Mama, gitu ya. Kalau Wila, kayak mana Wila? Sama ibu, sama teman, sama ante, Pak. Oh, sama ibu, sama teman, sama ante. Oke. Nah, maka pada usia tahapan perkembangan usia remaja itu, ya kita bantu remaja untuk mengembangkan kemampuan coping. Coping itu kan kemampuan dia menyelesaikan masalahnya itu, gitu. Strategi dalam mengatasi konflik. Jadikan dia teman, gitu. Jadikan dia sahabat, gitu ya. Kalau dulu dia mungkin jadikan orang yang kita sayang, gitu ya. Tapi sekarang dia harus jadikan dia sahabat, gitu ya, teman, gitu. Ini teori tahapan tugas perkembangan usia remaja seperti itu. Nah, makanya banyak anak-anak karena orang tua pola komunikasinya, interaksinya dengan anak itu mungkin seorang tua sibuk atau apa gitu ya, sehingga anak itu ada di saat ada masalah kan disebut Bapak bilang tadi brain and storm. Ya, mencari jati diri, mencari yang namanya rasa ingin tahunya, curiosity-nya itu tinggi banget gitu ya. Maka di saat dia ada konflik terjadi secara fisik, secara kognitif, ada secara sosial emosional, maka di saat anak itu mencari sesuatu keluar, belum tentu informasi itu betul kan? Belum tentu informasi itu yang di internet itu betul semua gitu. Belum tentu apa yang dibilang teman itu betul semua. Ya kalau temannya baik, kalau temannya jahat, nah, maka anak itu jadi jahat gitu. Kenapa? Dia lebih ngikutin teman gitu. Nah, maka peran orang tua di situ haruslah betul-betul menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Mampu nggak orang tua menjadi sahabat untuk anaknya? Mampu nggak orang tua menjadi teman cerita anaknya? Sehingga di saat orang tua mampu bisa memahami itu, maka anak itu akan pertama kali cerita dengan kita, maka solusinya pasti akan kita berikan yang terbaik dong gitu. Nah, keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak pada usia ini sangat diutamakan. Nah, itulah yang akan mempengaruhi tahapan perkembangan dari seorang anak tadi. Oke. Ya, usia remaja ya terbagi jadi 3, usia remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Gitu. Masuk gaya dewasa
dewasa. Gaya hidup persoalan berkembang, membina hubungan orang lain, ada komitmen dan kompetensi, membuat keputusan tentang karir, pernikahan, dan peran sebagai orang tua, individu berusaha mencapai dan menguasai dunia, ya. Kemudian kebiasaan berpikir rasional meningkat. Nah, pengalaman pendidikan yang berkembang. Implikasinya apa? Menerima gaya hidup yang mereka pilih. Membantu implikasi pengasuhannya itu ya, terima gaya hidup yang mereka pilih. Membantu dalam penyesuaian diri, menerima komitmen dan kompetensi mereka, dukung perubahan yang penting untuk kesehatan mereka, gitu ya. Itu perannya dewasa muda. Dewasa menengah, usia madya, gaya hidup mulai berubah karena perubahan-perubahan yang lain seperti anak meninggalkan rumah, seperti anak-anak telah tumbuh dewasa dan mulai meninggalkan rumah. Dapat terjadi perubahan fisik seperti munculnya rambut, uban, garis, lipatan pada muka dan lain-lain. Waktu untuk bersama lebih banyak, istri menopause, pria ingin merasakan kehidupan yang dengan cara menikah lagi, ya, dangerous age, yaitu disebut dengan masa puber kedua, gitu ya. Pada usia menengah tadi, ya, pada usia-usia menengah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, implikasinya apa? Bantu individu membuat perencanaan sebagai antisipasi terhadap perubahan hidup, untuk menerima faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kesehatan dan fokuskan perhatian individu pada kekuatan, bukan pada kelemahannya. Itu pada usia dewasa menengah. Tuh. Kemudian dewasa tua, young old. Oke, young old tua, dewasa tua. Right, nih udah dari kita bicara tadi dari satu titik gitu ya, satu titik kecil gitu, jadi kembali ke tua dia. Dia berkisar antara 65 74 tahun. Dia beradaptasi dengan masa pensiun, penurunan penghasilan, kemudian beradaptasi dengan perubahan fisik karena udah dari pendengarannya udah mulai turun, kemudian mata pun udah mulai rabun gitu ya. Oke, keluarga pun sudah mulai ini gitu ya. Dapat berkembang penyakit kronik. Nah, implikasi keperawatannya bantu individu untuk menjaga aktivitas fisik dan sosialnya, mempertahankan interaksi dengan kelompok-kelompok sebayanya. Maka ya pada tahapan 65 sama 74 ini ya aktif ya fisik, olahraga gitu ya, tetap dibuat gitu ya. Maka mama saya di kampung tuh walaupun umurnya udah 78 gitu ya, tetap dia berkebun gitu ya, ngeluarin keringat. Apakah dilarang? Enggak gitu. Tapi yang berat-berat gitu ya. Interaksi dengan kelompok sebayanya, ikut pengajian gitu ya, agar dia tidak merasa kesepian gitu kan, baca Al-Quran tiap pagi sore gitu, sehingga dia mentalnya sehat gitu. Kalau orang kampung mah biasa kuat ya. Oke, middle old, tua menengah gitu ya, 70 sampai berapa tahun nih? Oke, diperlukan tadi dari umur 65 sampai 74 itu young old, tua ya. Kemudian muncul di sini tadi dewasa muda. Oke, tadi aplikasi pengasuhannya tadi ya. Oke, middle old. Oke, 84 tahun diperlukan ada adaptasi terhadap penurunan kecepatan dalam penggerakan kemampuan sensori dan peningkatan ketergantungan terhadap orang lain. Udah mulai ketergantungan dia, middle old. Ya, implikasinya bantu individu untuk menghadapi kehilangan pendengaran, udah mulai penglihatannya udah mulai menurun, kematian orang-orang udah tercinta gitu ya. Nah, pada usia ini diperlukan adaptasi terhadap penurunan kecepatan dalam pergerakan. Nah, fisiknya udah mulai menurun. Maka di saat orang, Bapak kemarin bawa kakak-kakak kelas kamu di psikologi sosial ke panti jompo, mereka pada nangis. Dia udah ada orang hebat-hebat, Pak, udah orang-orang bagus. Di saat saya udah tua, nggak bisa ngapa-ngapa, diletakkannya saya di panti jompo gitu kan. Nah, semakin terpuruk lah orang tua tuh gitu ya. Maka perlu anak itu di saat kamu nggak bisa apa-apa, dijadikan kamu berhasil, jadikan kamu sukses, macam manapun orang tuamu, kamu yang pertama yang harus merawat dia. Disitulah tuh pahala kamu pada orang tuamu gitu ya. Sebagaimanapun dan bagaimanapun lah keadaannya gitu ya. Maka kemampuan sensori dan pendidikan perlu adanya bantu individu itu menghadapi kehilangan tadi, support dia, dorong dia, kasih bantuan sama dia. Gitu ya, Tengku Ridinda, mamamu udah tua gitu ya. Jangan kamu biarkan, berbakti sama orang tua gitu. Paham ya tak? Ya, cakap apa nih? Ya, Tengku Ridinda ya, paham ya? Oke, paham ya? Oke. Baru masa tua, 85 tahun ke atas, terjadi peningkatan gangguan kesehatan fisik gitu ya. Mata sudah mulai nggak bisa lihat, pendengaran juga nggak bisa dengar gitu ya. Kemudian kulit sudah mulai keriput, dulu cantik sudah berubah jadi tua, dulu ganteng tapi udah mulai keriput,
teman-teman secara sosial juga nggak ada, udah pada meninggal gitu. Kemudian apalagi anak-anak sudah di mana-mana gitu ya, pergi dibawa oleh suaminya, pergi dibawa kemana, tinggallah sendiri. Nah bayangin kalau kamu pada posisi itu, terjadi peningkatan gangguan kesehatan fisik. Nah disinilah peran anak, peran keluarga untuk bantu individu dalam perawatan dirinya dan mempertahankan kemampuan mandirinya jika memungkinkan. Maka di usia inilah banyak orang disebut dengan fikun, kembali kepada etape hidup awalnya kayak anak-anak. Disinilah peran dari anak, peran dari keluarga untuk membantu bakti dari seorang anak kepada ibunya gitu ya. Nah makanya agama menjelaskan adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, di saat ibu udah tidak mampu secara umur dan usia gitu ya, maka disitulah kamu merawat ibumu menjadi orang anak yang berbaik, berbakti pada orang tua. Itu disebut dengan tahapannya. Nah, sekarang terakhir, paham nggak tahapan tugas perkembangan tadi? Paham ya? Pak, mau nanya Pak. Iya, apa? Salsa. Kalau usia 19 tahun itu termasuk dewasa atau remaja? Kan tadi Bapak udah jelaskan bahwa 19 tahun itu kan remaja yang disebut remaja akhir. Kan remaja itu kan dibagi menjadi 3 tadi ya, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Remaja awal itu kan dari 12 sampai 15. 15 sampai 18 itu remaja pertengahan. 18 sampai 21 remaja akhir tadi ya. Nah, itu. Terjadi apakah dia remaja? Iya, teorinya itu adalah teori dari remaja tadi. Ya, kayak Salsa umurnya 19 itu termasuk remaja. Nah, dia akan menjadi dewasa di saat dia umur 21 menurut WHO ya. Kemudian kalau ada pertanyaan lain Salsa? Yang lain ada pertanyaan? Paham ya Tengku? Nurkobi, Siti, Yohanes, Nadia, Kairijal, paham ya? Nah, sekarang yang terpenting itu adalah teori perkembangan. Bapak minta waktu mungkin sekitar 10 menit lagi dah. Teori-teori perkembangan. Oke. Maka ada beberapa teori perkembangan yang perlu kita harus pahami. Ya. Pertama, teori perkembangan yang dikemukakan development task theory menurut Robert Huffington. Dia akan membagi tahapan perkembangan itu menjadi 6 tahapan, 6 stage ya. Disebut dengan pertama teori infancy and early childhood, masa bayi dan anak-anak. Tadi udah Pak jelaskan ya, dia belajar berjalan, mengambil makanan, belajar bicara, belajar mengontrol, itu di pertama infancy, belajar tentang perbedaan jenis kelamin, kita udah bahas ya. Kemudian dia akan bagi menjadi middle childhood, di mana dia tipenya seperti ini, membangun perilaku yang sehat, belajar keterampilan, belajar bergaul, belajar peran sosial, mengembangkan keterampilan dasar, mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan, membangun moralitas, pencapaian kemandirian, membangun perilaku. Tahapan perkembangan happiness yang ketiga itu disebut dengan adolescent. Adolescent itu adalah masa remaja, membina hubungan baru yang lebih dewasa, mencapai peran sosial, mencapai kemandirian, kemudian mencapai kemandirian dalam emosi tadi ya, dalam mengatur keuangan, penerimaan keadaan fisiknya dan menggunakan cara efektif, memilih dan mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga, membangun keterampilan konsep-konsep intelektual, mencapai, nah itu tugas perkembangan adolescent. Kemudian yang keempat disebut dengan early adulthood, dewasa muda. Memilih pasangan, belajar hidup bersama orang lain, mulai berkeluarga, membesarkan anak, mengatur rumah tangga, mulai bekerja, mendapat tanggung jawab sebagai warga negara, menemukan kelompok sosial yang sosial. Itu menurut Happiness pada tahap keempat. Kemudian masuk kepada middle age. Middle age itu mendapat tanggung jawab sosial, membangun dan mempertahankan standar ekonomi keluarga, membimbing anak dan remaja untuk menjadi dewasa, mengembangkan kegiatan-kegiatan di waktu luang, membina hubungan dengan pasangan, mengalami dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Itu middle age. Baru yang terakhir disebut dengan later maturity. Later maturity itu dia menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun, menyesuaikan diri dengan keadaan, membina hubungan dengan teman, melakukan pertemuan-pertemuan sosial, membangun kepuasan kehidupan, itu kesiapan menghadapi kematian. Nah, itu tugas-tugas perkembangan menurut Ebbinghurst, teori Ebbinghurst ya.
Nah, tahap perkembangan menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud itu bagi menjadi tahap oral sensori. Lahir sampai usia 12 tahun. Nah, karakteristiknya aktivitas melibatkan mulut. Maka sumber kepuasan dari seorang anak dalam tahapan perkembangan itu berada di mulutnya. Maka sumber utama itu adalah kenyamanan itu ada dalam mulut. Nah, perasaan dependent bergantung pada orang lain, karena kepada ibunya. Maka kepuasannya sang anak pada usia lahir sampai 12 bulan itu adalah pada puting susu ibunya, gitu ya. Nah, individu yang terfiksasi kesulitan mempercayai orang lain. Kalau seandainya dia tidak terpenuhi kebutuhannya itu, dia sulit untuk kurang percaya diri ya, kesulitan mempercayai orang lain, menunjukkan perilaku seperti menggigit kuku, mengunyah permen, karet, merokok, ini orang menyalahgunakan obat, minuman alkohol, makan terlalu banyak, atau over dependent. Jadi di saat orang di tahap oral sensoris ini tidak terpenuhi, menurut Sigmund Freud ada gangguan perilaku yang dimunculkan dari orang itu. Apa gangguan perilakunya? Itu disebut dengan tadi, dia tidak percaya diri, tidak mempercayai orang lain, merokok. Jadi kalau kamu merokok, siapa di kelas ini yang merokok, nah itu tanda-tanda pada tahap oral sensorisnya mengalami gangguan. Itu tahapan perkembangan menurut ini. Nah, kalau tidak terpenuhi fase oralnya, tadi pelibatan mulut ya. Nah, implikasinya adalah prosedur pemberian makan sebaiknya memberikan kenyamanan dan keamanan. Gitu. Tahap anal, gitu ya. Karakteristiknya organ anus dan rektum merupakan sumber kenyamanan. Nah, maka di sini perlu ada masa namanya di masa toilet training, ya, tahap anal, gitu. Toilet training dapat terjadi konflik. Nah, mengotori adalah aktivitas yang umum pada anak usia perkembangan ini. Maka gangguan pada tahap ini dapat menimbulkan kepribadian obsesif kompulsif seperti keras kepala, kikir, kejam, dan temper tantrum, gitu ya. Temper tantrum itu adalah satu pola perilaku anak di mana dia menginginkan sesuatu, oke, dia harus meronta-ronta dulu, berguling-guling di lantai dulu, gitu ya. Nah, di sini pola asuh orang tua itu yang sangat dipentingkan. Di saat anak menangis untuk meminta sesuatu, ya jangan langsung dikasih. Harus dia tahu dulu mana boleh apa enggak, gitu ya. Sehingga pola asuh orang tua itu sangat menentukan. Menurut Sigmund Freud, dalam mengatasi perilaku anak yang tadi. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya dia ini ya, cara orang tua yang tidak memahami tahapan perkembangan anak itu. Implikasinya ada toilet training. Sebaiknya adalah sebagai pengalaman yang menyenangkan. Nah, pujian yang tepat dapat menimbulkan kepribadian yang kreatif dan produktif. Di sana anak berserak-serak, di sana anak main gitu, di sana anak ini gitu, ngapain kamu berserak-serak, capek mama ini, dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi perilaku anak. Kenapa? Karena memang tahapannya itu di situ gitu. Mengotori adalah aktivitas yang umum terjadi pada anak usia itu gitu. Maka perlu ada dukungan dari orang tua. Oke. Nah, maka sebagai pengalaman yang menyenangkan, maka perlu dipuji. Hebat, cantik, bagus, walaupun yang dilukisnya dinding gitu ya. Nah, walaupun yang dilukisnya pakai pensil itu adalah dinding-dinding kita sayang. Kadang mobilnya dilukis gitu. Nah, itu akan contoh soal perilaku anak yang akan mempengaruhi ini tahap anal. Tahap felik 3-6 tahun, karakteristiknya organ genital sebagai sumber kenyamanannya. Oke, maka di saat tadi terjadi seperti itu, maka pada 3-6 tahun terjadi ini, mulai dari keinginan sesuatu yang terbukti, dapat mengalami kompleks Oedipus atau kompleks Elektra. Oedipus kompleks itu seorang anak yang begitu sayang sama ibunya sehingga bapaknya itu adalah saingan bagi dia karena dia udah mulai tertarik kepada lawan jenis, gitu ya. Pada usia seperti itu, maka disebut dengan anak yang suka kepada ibunya, gitu. Maka seorang anak laki-laki pasti akan suka dekat sama ibunya, anak perempuan akan lebih dekat dengan ayahnya. Itu namanya Elektra kompleks. Tapi kalau itu ada hilang di situ, nah dia akan mencari, maka ada orang yang suka pacaran sama orang yang lebih dewasa, gitu. Kenapa? Karena dia Oedipus kompleks. Nah, itu Oedipus itu adalah untuk perempuan yang menyenangi kepada ayahnya karena terjadi perubahan tahap felik nih 3-6 tahun. Nah, gitu.
maka posisi ayah pada anak perempuan itu sangat dipentingkan gitu, pada posisi itu. Sementara kalau elektra konflik itu anak laki-laki yang memerlukan ada ibu gitu, maka dia akan lebih dekat dengan ibunya gitu. Secara teorinya begitu gitu ya. Maka hambatan pada tahap ini dapat menyebabkan kesulitan dalam identitas seksual dan bermasalah dengan otoritas, ekspresi malu dan takut gitu. Maka implikasi dalam teori Sigmund Freud dalam perkembangannya ini muncul implikasi mengembangkan identitas seksual. Anak sebaiknya mengenali hubungan dengan orang lain di luar anggota keluarga. Maka anak itu harus dididik untuk mengenali om, tante, keluarganya, lingkungannya, sekitarnya gitu ya. Tidak berfokus pada ini aja. Tahap Felix. Kemudian di tahap laten, ya, tahap laten itu karakteristik energi digunakan untuk aktivitas fisik, intelektual. Ini adalah periode tenang di mana kegiatan seksual itu tidak muncul atau tidur. Nah, anak mungkin terikat dalam aktivitas erogenus, perasaan erotik dengan teman sebaya yang sesama jenis kelaminnya. Ya, penggunaan coping dan mekanisme bertahan diri muncul pada waktu ini. Nah, konflik yang tidak diatasi pada masa ini dapat menyebabkan obsesif dan kurang motivasi diri. Nah, implikasinya anjurkan anak mencari aktivitas fisik dan intelektualnya dengan baik. Itu tahap laten. Baru pada tahap 13 tahun ke atas sampai dewasa itu disebut dengan tahap genital. Karakteristiknya genital menjadi pusat dari tekanan dan kesenangan seksualnya, produksi hormon seksual menstimulasi perkembangan heteroseksual. Nah, energi ditujukan untuk mencapai hubungan seksual yang matur. Pada awal fase sering terjadi emosi yang belum matang, kemudian mulai berkembang kemampuan untuk menerima dan memberi cinta. Nah, implikasinya anjurkan untuk mandiri, dapat membuat keputusan sendiri dan terpisah dengan kedua orang tuanya. Maka agama Islam mengajarkan di saat anak usia udah masuk elik itu pisahkan dengan orang tua, pisahkan dengan saudaranya gitu, buat kamar sendiri gitu. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi tahap-tahapan perkembangan anak, gitu ya. Kalau nggak mau juga, ini gitu ya, udah diajarin. Teori perkembangan berikutnya dari Erikson, ya, teori dari Erikson, psikososial, ya, banyak nih teorinya ya. Ada teori psikososial, tadi ada teori dari Sigmund Freud, tadi ada teori dari Ebbinghaus. Teori perkembangan psikososial, trust versus mistrust. Oke, nah, dia membagi Erikson itu lahir sampai 12 bulan. Dia akan membagi menjadi beberapa bagian ya. Ada trust versus mistrust. Nah, trust versus mistrust. Bayi ya. Nah, di mana lahir sampai 16. Indikator positif, belajar percaya pada orang lain. Indikator negatif, tidak percaya, menarik diri dari lingkungan masyarakat pengasingan. Nah, kemudian terjadi pemenuhan kepuasan untuk makan dan menghisap, rasa hangat dan nyaman, cinta dan rasa aman. Pada saat kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara adekuat, bayi menjadi curiga, penuh rasa takut, dan tidak percaya. Hal ini ditandai dengan perilaku makan, tidur, dan eliminasi yang buruk. Nah, itu teori perkembangan trust versus mistrust dari Erikson. Kedua ada nama otonomi versus ragu-ragu dan malu. Itu autonomy versus shame and doubt. Gitu ya. Itu disebut dengan masa toddler tadi ya, 1-3 tahun. Nah, indikator positifnya kontrol diri tanpa kehilangan harga diri. Indikator negatifnya terpaksa membatasi diri atau terpaksa mengalah. Nah, pada menurut Erikson, anak mulai mengembangkan kemandirian membuka dan memakai baju, berjalan mengambil makan sendiri, ke toilet, mulai terbentuk kontrol diri. Jika kemandirian tidak didukung oleh orang yang tua, mungkin anak memiliki kepribadian yang ragu-ragu. Jika anak dibuat merasa buruk pada saat melakukan kegagalan, maka akan menjadi pemalu. Nah, itu dia. Autonomy versus shame and doubt. Gitu. Nah, kemudian ada namanya inisiatif versus guilt. Ya, prasekolah. Itu menurut inisiatif versus merasa bersalah. 3-6 tahun, gitu ya. Nah, ini indikatornya, ya. Di mana indikator dari sebuah perilaku ini adalah secara positif mempelajari tingkat ketegasan dan tujuan mempengaruhi lingkungannya, mulai mengevaluasi kebiasaan perilaku diri sendiri. Indikator negatifnya kurang percaya diri, pesimis, takut salah, pembatasan dan kontrol yang berlebihan terhadap aktivitas pribadi. Inisiatifnya mencoba hal yang baru, perilaku yang kuat,
Pembatasannya mencegah anak dari perkembangan inisiatif. Nah, rasa bersalah mungkin muncul pada saat melakukan aktivitas. Itu yang keempat, industry versus inferior. Industry versus inferiority. Usia sekolah 6-12 tahun. Oke, bercepat aja. Ini ya, baru identity versus role confusion. Nah, usia anak remaja ini, remaja 12-18 tahun. Indikator positifnya menurut Erikson, indikator positif menghubungkan sesuatu dengan perasaan diri, merencanakan aktualisasi diri gitu ya. Yang akan terjadi. Kemudian ada intimasi versus isolasi. Intimasi versus isolasi. Ya. Disebut intimasi versus isolasi. Kalau tadi identity versus role confusion remaja. Indikatornya menghubungkan sesuatu dengan perasaan diri, merencanakan aktualisasi diri. Indikator negatifnya kebingungan, ragu-ragu, dan tidak mampu menemukan identitas diri. Individu mengembangkan penyatuan rasa diri sendiri. Nah, teman sebaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilakunya. Nah, kegagalan untuk mengembangkan rasa identitas, kebingungan peran sering muncul dari perasaan tidak adekuat. Nah, maka muncul isolasi dan keraguan-raguan. Itu menurut Erikson, identity versus role confusion. Jadi ada lagi disebut intimasi versus isolation. Nah, jadi itu ya. Kemudian dia kenal dengan generativitas versus stagnasi. Itu menurut integritas ego versus putus asa. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Itu menurut pendapat dari Erik H. Erikson dalam teori perkembangan psikososial. Terakhir, ada teori dari Piaget. Oke, dari teori Piaget ya. Teori perkembangan kognitif Piaget. Dia membagi fase perkembangan itu menjadi fase sensori motorik, lahir dari 2 tahun. Oke, tahap 1 penggunaan aktivitas refleks. Ya, ini sudah dijelaskan. Tahap 2 reaksi sirkulasi primer. Tahap 3 ada namanya reaksi sirkulasi sekunder, 4-6 bulan anak itu berada lahir gitu ya, koordinasi dari skema sekunder, reaksi sirkulasi tersier, sama intervensi dari atribusi. Itu menurut Piaget ada fase sensori motor, kemudian praoperasional, fase praoperasional 2-7 tahun. Di mana pada tahap ini simbol seperti kata untuk mewakili manusia, benda atau tempat. Gitu. Nah, kemampuan berfokus hanya pada satu aspek pada satu waktu, dan pemikiran sering terlihat tidak logis. Mobil menabrak anjing karena anak laki-laki marah pada anjing tersebut gitu. Nah, maka tahap praoperasional itu ya pada tahapan ini dia bagi dia ada pra-konseptual, kemudian tahap intuitif. Oke, sangat egosentris ya. Yang penting pra-konseptual itu udah 2-4 tahun itu yang penting saya. Perkembangan bahasa kata-kata dengan objek itu. Penting aku gitu. Aku. Nah, topiknya adalah ke dirinya. Tapi pada tahap intuitif 4-7 tahun, egosentris anak mulai berkurang. Klasifikasi sesuatu dengan satu atribut, biasanya warna atau bentuk gitu. Jadi menurut Piaget ya itu dibagi menjadi sensori motor, kemudian praoperasional, kemudian yang terakhir dibagi menjadi 3 ya, fase konkret operasional. Jadi 4 ya, fase konkret operasional konkret, sama fase formal operasional. Oke, 7 sampai tadi ya. Fase konkret operasional 7-11 tahun. Dia memecahkan masalah yang konkret, mulai mengerti tentang suatu hubungan, misalnya ukuran, mengerti kanan dan kiri. Anak dapat membuat alasan mengenai apa itu, tapi tidak dapat membuat hipotesa mengenai apa kemungkinannya, dan dengan demikian tidak dapat berpikir mengenai masalah ke depannya. Nah, fase terakhir ada, menurut Piaget itu ada tahapan perkembangan anak itu menjadi 4. Ya, fase terakhir ada fase formal, operasional formal. Oke, formal operasional bergeser antara 11-15 tahun. Nah, pemikirannya udah mulai rasional pada usia ini, bersifat keakanan begitu ya. Kemampuan untuk berperilaku yang abstrak dan muncul
pemikiran ilmiah. Kemudian menyadari masalah moral dan politik dari berbagai pandangan yang ada. Gitu. Itu teori perkembangan dari Piaget. Terakhir ada teori perkembangan menurut Kohlberg pada tahun 1968 ya, Kohlberg. Oke, Kohlberg itu, bentar ya, ada dikit lagi nih. Ada Kohlberg itu dia membagi tahapan perkembangan itu menjadi pertama tingkat premoral, kemudian ada tingkat moralitas konvensional, kemudian tingkat moralitas pasca konvensional, dan kemudian dia membagi teori perkembangan menurut Kohlberg itu menjadi 3. Oke. Ya, tingkat premoral itu adalah dari lahir sampai 9 tahun. Kewaspadaan terhadap moral yang bisa diterima secara sosial, kontrol didapatkan dari luar, anak menggabungkan label baik dari buruk, gitu ya, tawar menawar itu tadi. Ya, dia mengbaginya. Oke, tahap moralitas konvensional dan tahap tingkat moralitas pasca konvensional. Gitu. Nah, implikasi konsep tumbuh kembang ini kayak mana sih ya? Nah, gitu ya. Dari apa yang kita pelajari dari awal tadi, tahapan perkembangan dari awal sampai akhir. Nah, teori perkembangan ini hanya menjelaskan satu aspek. Perawat perlu mengaplikasikan beberapa teori perkembangan untuk memahami tumbuh kembang klien. Tiap-tiap individu berbeda, tidak mudah ini. Teori tumbuh kembang bermanfaat untuk pengkajian konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mempelajari konsep tumbuh kembang pada berbagai usia. Oke, baik. Itu tentang tugas-tugas perkembangan gitu ya yang ada di dalam diri manusia. Sudah Bapak jelaskan mulai dari masa dalam lahir sampai pada fase dia tua tadi gitu ya. Nah, di buku ini sudah dijelaskan juga. Nah, oke. Teori-teorinya sudah Bapak jelaskan juga tadi ya, dari teori-teori dari Erikson, Kohlberg, Sigmund Freud gitu ya. Nah, kemudian teori Erikson tadi sudah dijelaskan. Nah, sudah sangat jelas dari apa yang Bapak jelaskan, tapi ada nggak pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Pertanyaan? Pak. Mau PPT dulu? Nah, nanti Bapak bagi dekat ini ya, dekat e-learning. E-learning? Yes. Yuk ambil dekat sana aja ya. Semua udah Bapak jelaskan dengan lebih rinci tadi. Oke. Terjadi nanti tinggal baca aja dari halaman di buku ini, yang punya buku itu dari halaman 147 itu sampai dengan ada dia di sini. Tapi Bapak udah rangkum dia menjadi satu ya, dari halaman umum dari halaman 147 sampai halaman 221 itu sudah dijelaskan dengan detail tadi. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak cukupkan sampai sekian. Nanti semua materi silakan diambil di e-learning. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.